Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat muda Lambo Online terkasih dimanapun Anda berada. Lambo Online akan terus memberikan motivasi, edukasi, inspirasi, serta semangat penuh sukacita dalam menggapai impian orang muda di zaman ini. Baik, kali ini saya bersama sahabat saya, senior saya, Kakak Marcel, yang sudah bergabung dengan kita malam ini, narasumber yang luar biasa hebat. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi, ya, tentang komunitas yang memanggil kita untuk selalu berada di sana. Ada apa sih di sana? Itu organisasi orang muda Katolik yang biasa kita panggil sebagai OMK. Baik, Kak, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Luar biasa sehat ya. Oke. Sebelum kita lanjut, untuk kita ketahui bahwa Kakak Marcel ini adalah senior ya, senior di OMK Paroki Roh Kudus, juga aktif di komunitas-komunitas gereja lain seperti di Glory Voice juga ya. Oke. Baik, dan saat ini Kakak Marcel juga sudah berstatus jadi OTK, orang tua Katolik ya, karena sudah memiliki istri dan sedang menanti buah hati yang akan lahir nanti. Oke, good Kakak. Saya ingin mengulik soal OMK. Ada hal apa sih yang menarik dari orang muda Katolik, dan kenapa komunitas ini menjadi wadah yang sangat menginspirasi kita, sangat memotivasi kita, dan banyak rahmat yang kita peroleh dari organisasi ini. Baik, terima kasih yang pertama sekali. Selamat pagi untuk orang muda Katolik sertifikat Labuan Bajo, yang kita saya memberikan terima kasih kepada anak muda yang begitu luar biasa, Marsi, sudah mengundang saya di Lambo Online ini. Baik, berbicara tentang OMK, tentunya bagi pribadi diri saya bahwa suatu kehidupan itu adalah bukan hanya kita bergelut di kegiatan kita sebagai guru ataupun profesi-profesi yang lain, tapi kita bisa bergabung di suatu organisasi. Tentunya salah satunya adalah organisasi OMK, orang muda Katolik. Dan tentu saya sudah mengalami hal ini masa-masa indah saya sebagai orang muda, di mana saya bergabung di Paroki Roh Kudus Labuan Bajo ini sejak tahun 2015. Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Dan waktu itu memang saya merasa bahwa saya sendirian di sini. Tapi bagaimana saya bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang banyak, dan puji Tuhan saya menemukan seorang pemuda, waktu itu adalah namanya Erik Kahar. Iya ya, yang sekarang menjadi ketua Kepan Labuan Bajo. Ketua orang muda Katolik Kepan Labuan Bajo. Dan saat itu kita saling mengenal dan saling melihat bakat dan potensi yang ada dalam diri saya, dan beliau mengajak saya untuk bergabung. Dan waktu itu saya belum sampai setahun waktu itu, jadi teman-teman di Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, jadi dipercayakan saya juga menjadi ketua OMK. Jadi sangat luar biasa bagi diri saya bahwa teman-teman bisa dipercaya sebagai pendatang baru di Labuan Bajo. Jadi sebenarnya Kakak Marcel ini juga ketua OMK, mantan ketua OMK. Mantan ketua OMK Paroki Labuan Bajo. Oke, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi yang mau saya mengulik dari organisasi ini, Kakak Marcel, karena ada juga pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang ya, kadang melalui WA ke saya, juga di fanpage Facebook ya, Lambo Online, begitu juga OMK. Ada syarat apa sih untuk OMK? Ada apa sih di sana? Repot nggak sih? Terus ada yang beralasan, nggak punya waktu, kerjaanku terlalu banyak ya, kerjaanku terlalu repot. Padahal menurut saya itu alasan plastik, atau bagaimana menurut Kakak? Ya, baik. Kalau berangkat dari pribadi saya sendiri, kita bergabung di organisasi ini adalah organisasi gereja, jadi tidak memaksa orang harus mendapatkan sesuatu dari situ.
bahwa kita benar-benar kita harus melayani sesama, melayani Tuhan. Jadi berangkat dari hal ini juga saya memotivasi saya untuk semangat dalam bekerja sesuai dengan etik saya sebagai guru. Terus saya bisa meluangkan waktu. Ya, kita tahu lah ya, bisa meluangkan waktu, bisa mengatur waktu untuk bisa melakukan hal yang baik, hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang seperti latihan kor, terus kegiatan-kegiatan yang lain seperti rekoleksi. Ya, itu mungkin lebih jelasnya bahwa komunitas orang muda Katolik itu adalah sebuah wadah yang membuat suatu hubungan yang sedikit intim. Bagaimana Anda menjalin hubungan secara spiritualitas dengan Tuhan itu sendiri ya. Jadi kebanyakan orang luar kan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Seperti mungkin anak muda yang suka ngedugem. Jadi kita tidak mengecas ya orang-orang yang suka ngedugem. Jadi OMK juga ada beberapa yang senang ngedugem ya, senang mabuk-mabukan juga. Tetapi mereka lebih memberikan diri mereka kepada kehendak Tuhan. Dan di OMK mereka menemukan orang baru dari latar belakang yang berbeda, dari cerita keluarga yang berbeda, dan di situ kita menemukan sesuatu yang berbeda, bahwa sesungguhnya pergaulan di OMK itu sangat terbuka sekali ya. Betul sekali. Oke, baik, Pak Guru, yang mau saya tanya, ada rahmat apa yang Pak Guru peroleh ketika Pak Guru merasa bahwa memang rahmat itu tidak instan kita lihat, tapi setelah begitu bergabung lama muncul sesuatu yang menyebabkan nanti bergabung di OMK. Bisa diceritakan? Terima kasih. Rahmatnya banyak sekali, banyak sekali. Jadi selama saya bergabung di OMK ini banyak sekali kemudahan yang saya alami. Tentunya mungkin rahmat yang paling luar biasa dari orang muda ini, saya dipercayakan oleh Paroki Lampung Bajo untuk diutus menjadi salah satu peserta Indonesia Youth Day di IYD Semarang. ya? Di Semarang. IYD, ya. Jadi kakak ikut dulu ke Semarang? Saya ikut dan beberapa teman juga. Itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. IYD itu kan dari seluruh provinsi ya, dari seluruh keuskupan di Indonesia ya? Se-Asia. Se-Asia? Wow, Indonesia ya. Gimana Indonesia, perasaan kakak waktu? jadi perasaannya luar biasa. Jadi kita bisa mengenal ya, bukan kita sebagai sesama Indonesia, tapi bukan kita mengenal dari berbagai negara. Jadi di sana kita bisa melihat bagaimana mereka membangun satu komunitas, tentunya membangun semangat muda itu di kelompok-kelompok mereka, itu sangat luar biasa. Jadi tidak jauh beda juga dengan apa yang kita buat ya, di Indonesia dan di kelompok kita sebagai anak muda di paroki masing-masing. Dan kita di sana menceritakan pengalaman bagaimana kehidupan di paroki Lampung Bajo seperti apa. Dan di sana juga kita bisa belajar untuk berkomunikasi bahasa Inggris juga. Jadi walaupun kita sedikit-sedikit kita bisa mengerti lah gitu. Jadi sangat luar biasa. Terus yang berikut bahwa sejak saya bergabung di sini saya bisa mengenal siapa saja dari latar belakang yang berbeda. Ya, mulai dari masyarakat paling paling bawah sampai dengan masyarakat yang istilahnya ya, orang yang sangat dihargai menengah ke atas. Jadi kita sudah tidak merasa bahwa kita sangat kecil ya. Jadi dengan bergabung di OMK ini kita dulu berarti sebelum bergabung di OMK itu merasa kerdil ya. Jadi merasa sendiri sekali begitu. Saya merasakan seperti itu. Ya, sejak kita bergabung di OMK itu kita tidak sungkan-sungkan bertemu dengan siapa saja. Nah, dan luar biasa bahwa kita mengenali teman-teman OMK kita dengan karakter yang berbeda. Kita belajar bagaimana kita memberikan suatu motivasi terhadap yang lain. Ya, bukan hanya kita berdoa, tapi kita saling memberikan spirit, memberikan motivasi kepada teman-teman yang tidak ada bekerja, tapi kita bisa berusaha untuk mencari lapangan pekerjaan. Dan tentunya ini juga pengalaman bagi saya bahwa dengan gabung di OMK saya bisa cepat untuk mendapatkan pekerjaan di Lampung. Itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Salut untuk kakak senior saya. Jadi sebenarnya aslinya Kak Marcel dari mana? Baik.
Diulik ini ya. Ditanya sampai baik. Jadi tentunya saya sebagai putra Mabar. Oh, putra Mabar juga ya? Sebagai putra Mabar, saya berasal dari Kecamatan Masang Pasar dan asal kampungnya dari Reko. Oh, luar biasa ya. Saya berpikir tadi kita dari pojokan yang kayak misalnya bukan orang Labuan Bajo, ternyata putra Mabar juga. Mabar juga. Putra Mabar aja merasa seperti kerdil sekali berada di perkotaan Labuan Bajo ya. Bagaimana dengan kami yang datang dari Ruteng? Jadi merasa seperti dulu saya pernah ke Kemancing, masuk Labuan Bajo itu merasa seperti serem banget ya, karena dengar cerita-cerita yang buruk. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya berpikir bahwa Labuan Bajo memiliki kehidupannya sendiri dan saya sangat betah dan mungkin tidak ingin pulang. Untuk diketahui ke kamar saya itu orang yang paling jarang pulang kampung ya. Jadi karena perasaan saya sudah betul-betul berat untuk berada di Labuan Bajo dan orang-orangnya itu luar biasa. Apalagi kita bergabung di komunitas yang saling membantu satu sama lainnya, saling berbagi, saling membagi sukacita dalam duka pun demikian. Dan di UMK kita menemukan sesuatu yang berbeda dari organisasi yang lain. Pengalaman banyak dan apa yang ingin kakak Marcel sampaikan kepada orang muda di luar sana yang belum bergabung di UMK? Baik, terima kasih. Jadi bagi adik-adik saya, anak muda khususnya ketika Labuan Bajo, jadi jangan malu untuk bergabung dengan kegiatan rohani. Jadi dengan melaksanakan kegiatan ini kita mendapatkan banyak berkah, banyak berkah dari kegiatan. Yang penting kita mengikhlaskan kita waktu untuk meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan hal yang positif. Jadi mari bergabung dan aktif dalam kegiatan gereja. Ya, kegiatan apa saja, kegiatan latihan kor atau kegiatan sosial yang lainnya. Jadi untuk bisa menemukan jati diri kita yang lebih baik, ya, mencari Tuhan, mencari Yesus. Jadi bahwa di dalam komunitas itu adalah kita bisa menemukan bahwa dengan sesama kita melihat inilah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dengan kita membaca, melihat dan peduli terhadap yang lain. Oke, luar biasa. Jadi pesan terakhir dari Kak Marcel ini sangat menginspirasi kita, sahabat-sahabat muda di luar sana yang belum bergabung di Orang Muda Katolik, organisasi yang mewadahi kita di dalam satu atap dalam gereja, bagaimana kita menjalin hubungan lebih intim lagi secara spiritual dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kita ketahui juga, mungkin ada yang bertanya, mungkin apa saja sih UMK itu repot banget ya, banyak banget ngomong soal UMK. Untuk diketahui, Lambu Online ini juga adalah satu-satunya program dari Orang Muda Katolik, khususnya di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa di Baisambi. Tentu juga didukung oleh pastor paroki yang luar biasa mensupport kami sejak awal, yaitu Romo Benedictus Ardi Obot, dan sampai sekarang ini kami melakukan wawancara talk show ya, dengan beberapa narasumber yang telah kami undang juga sebelum ini kami aktif untuk berkampanye tentang pencegahan COVID-19. Jadi kami mengundang narasumber Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Kapolres, Bapak-bapak DPR, para dokter, para imam. Jadi bagaimana kami menyatukan pendapat mereka untuk terus berkampanye tentang pencegahan COVID-19. Oke, baik Kakak Marcel, sebelum kita pamit, kami berdua ingin menyampaikan maaf apabila ada salah kata. Jika ingin bertanya tentang Orang Muda Katolik, bisa langsung tanya, komentar, like. Juga jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak.